Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azul Fahmi. Di sini saya akan coba mengulang kembali apa yang mungkin sudah kita ketahui agar kita tidak lupa, sekedar mengingatkan tentang hal hmm, sahkah perjanjian tanpa adanya materai. Ya, di sini kita harus meninjau terlebih dahulu syarat sahnya suatu perjanjian itu apa saja. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, bahwasanya kesepakatan mereka, istilahnya gini, kesepakatan yang kita buat dengan rekan kita atau dengan siapa saja yang akan kita buat perjanjian, bahwasanya kesepakatan tersebut harus mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Nah, yang dimaksud kecakapan di sini yaitu yang membuat perjanjian bukan anak-anak, bukan orang gila, ataupun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Habis itu ada hal yang diperjanjikan. Hal yang diperjanjikan misalnya kita perjanjian utang piutang, bahwasanya hal yang kita janjikan itu adalah utang atau masa pelunasannya kapan. Dan setelah itu barang yang diperjanjikan itu barang yang halal, atau pekerjaan yang dijanjikan itu pekerjaan yang halal. Nah, ketika kita memperjanjikan suatu barang yang tidak halal, otomatis perjanjian kita dianggap tidak sah secara hukum, atau perbuatan yang kita perjanjikan perbuatan yang melanggar, dan itu pun dianggap tidak sah berdasarkan hukum. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa keabsahan suatu perjanjian itu tidak ditentukan dengan adanya materai. Istilah berarti ada atau tidaknya materai, bahwasanya perjanjian kita sah apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, terus kenapa perjanjian dipakai materai? Kenapa surat perjanjian harus ada yang materai? Nah, materai diperlukan jika surat perjanjian tersebut kita gunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, misalnya setelah kita melakukan suatu perjanjian dengan rekan kita atau dengan siapa saja, dan di situ eh, ada clash ataupun ada masalah, misalnya perjanjian utang piutang. Dalam jangka waktu tertentu, si piutang harus melunaskan utangnya. Namun, jangka waktu tersebut sudah lewat atau sudah melewati batas waktu tertentu tersebut, si piutang belum melunaskan hutang piutangnya. Maka terjadi gugatan secara perdata ke pengadilan, dan itu surat perjanjian kita tadi yang tidak dibubuhi materai tidak bisa kita jadikan alat bukti bila tidak ada materai. Nah, jika begitu keadaannya, bagaimana surat perjanjian ini bisa kita jadikan alat bukti di muka persidangan? Pematerai bisa kita lakukan belakangan. Istilahnya gini, ketika kita gunakan alat itu sebagai bukti di sidang pengadilan, kita bisa ke kantor pos untuk menempelkan materai. Nah, itulah istilahnya pematerai belakangan. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa eh, dengan tidak adanya materai, suatu perjanjian tetap dianggap sah. Nah, sekian dari saya. Semoga ini menjadi bahan belajar untuk kita semua
terutama untuk saya, dan semoga bisa jadi bahan pembelajaran kepada saudara-saudara yang melihat video saya ini. Jika saudara menganggap video saya ini punya materi pendidikan, mohon di-share. Dan jika saudara anggap video saya ini masih kurang, mohon kritikan kawan-kawan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.